dalam agama Islam yang saya yakini benar, ternyata bukan ibadah ritual, seremoni, jengkang-jengking, sungsab-sungsab, gadag-gedeg, bukan itu agama. Agama itu adalah kebersamaan sosial, keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mah, orang datang bawa kesedihannya, saya senang didatangi. Orang yang lagi banyak rezekinya, ya ke rumah saya senang. Iya. Laki-laki datang saya senang, perempuan datang saya senang, kan gitu. Semuanya menyenangkan bagi saya. Kenapa saya menyenangkan? Ya, saya ada hal yang paling menyenangkan saya dalam hidup ini adalah ketika saya bisa membantu orang lain. Ya, karena dalam agama Islam yang saya yakini benar, ternyata bukan ibadah ritual, seremoni, jengkang-jengking, sungsab-sungsab, gadag-gedeg, bukan itu agama. Agama itu adalah kebersamaan sosial, keadilan sosial. Itu jalan menuju surga lebih mudah melalui jalur kepedulian sosial. Iya, saya mau kalau ada orang yang mau mempersoalkan inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama-tama dihisab hari kiamat adalah salat. As-salatu imaduddin. Ya, itu saya juga hafal semuanya. Tapi yang saya yakini bahwa jalan menuju surga dengan melalui kepedulian sosial, yaitu bahkan orang yang sholatnya rajin pun, ya, fawailul lil musallin. Kenapa? Karena sekalipun sholatnya rajin, dia termasuk orang yang mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak menyantuni anak yatim, yang tidak ngasih makan orang miskin. Tidak ada jaminan sholat membawa Anda ke surga kalau anak yatim terlantar. Berarti yang menjadi tolok ukur beragama adalah keadilan sosial dan kebersamaan. Sehingga ada malaikat kaget ada orang masuk surga, di dunia ternyata dia bukan kiai, bukan ajongan. Sembayangnya yang nggak tahu lah, assalamualaikum bang bang beng gitu. Kata malaikat, kamu bisa masuk surga? Iya. Sebabnya apa? Nggak tahu. Begitu dibuka kitab, dibuka catatan hariannya, ternyata orang itu pernah suatu hari meminggirkan paku dari jalan. Ya. Kok mudah betul? Ya, karena orang tidak paham, ada cerita begitu. Akhirnya pagi harinya masyarakat itu berbondong-bondong ke jalan mencari paku. Begitu ketemu cuk, langsung dipinggirkan. Alhamdulillah masuk surga. Itu kan ketidakmengertian. Artinya dia masuk surga karena dia tidak rela ada temannya yang terluka menginjak paku. Begitu kita tidak rela ada orang di sini tidak makan, masuk surga Anda. Tapi yang tegel-tegelan, tunggu saatnya. Anda pendosa semuanya itu. Jadi yang menjadi tolok ukur itu bukan ritual, kepedulian sosial. Banyak orang mencari Tuhan, muter-muter lo nyari-nyari wali, ketemu wali dalban lagi. Iya, sampai capek. Akhirnya sampai mati nggak ketemu wali, nggak ketemu mursyid. Iya, akhirnya ditegur ini dalam hadis qudsi bahwa kamu telah salah jalan. Mencari aku muter-muter mencari nggak bakal ketemu. Coba kalau dulu waktu tetanggamu sedang sakit, kamu datang kasih obat, sudah ketemu dengan aku, kata Allahnya. Aku di samping orang yang sakit itu.
Kalau dulu kamu datangi teman kamu itu yang kelaparan, kamu bawa makanan, sudah ketemu dengan aku karena aku di samping orang yang lapar. Nah ini kan artinya kita mesti merubah pemahaman agama kita. Ini bukan persoalan ritual. Ritual itu hanya exercise untuk bisa menahan nafsu, menunda keinginan, tidak mesti harus sekarang. Ya pagi suruh bangun, bisa menahan ngantuk. Ya kan begitu. Satu bulan lamanya kita menahan nafsu, untuk menahan lapar kita, jangan makan dulu nunggu maghrib. Itu kan latihan semuanya. Jadi dalam maqasidus syar'i, sholat puasa itu bukan tujuan, itu hanya latihan saja. Latihannya membangun kebersamaan. Nah lalu yang menjadi persoalan gimana? Ya itulah makanya mereka datang kepada saya merasa bangga, merasa senang hati karena saya bisa menolong orang. Begitu pulang ada ongkosnya, tak kasih ongkosnya. Berapa sih? Paling 10.000. Ya kan begitu. Nah itulah makanya, dan ini kadang-kadang persoalannya orang itu begini, istrinya cemburuan aja, ada istrinya marah-marah aja, tidak pernah sependapat. Saya bilang, Bung, untuk merubah pikiran perempuan jangan dibentak, nggak jadi. Pokoknya mulai sekarang setujui saja pikiran istrimu, dari situ dia akan berubah pikirannya. Iya mah, betul. Jadi gimana? Iya bang, iya betul. Udah, iya ini semua selesai. Iya. Jadi kadang-kadang secara psikologis seorang istri itu kenapa menjadi kesulitan bergaul dengan istrinya? Karena dia tidak belajar psikologi perempuan. Perempuan itu pantang ditegur loh, pantang dikritik perempuan nih. Paling disalahkan. Sekalipun masakannya nggak enak, jangan bilang makanannya sepah. Iya. Enak gak Kang? Enak. Sedap, sedap. Tambah aleman baik. Benar. Bapak-bapak sekalian, istri kita belajar masak, beli buku majalah Nova, majalah Kartini, dicoba, iya, masakan sedap. Dasar wong lanang leglow. Mangan pul orang ngalem-ngalem macan. Bilang dong, Ma, kok hari ini lain banget sih masakannya? Itu yang ditunggu-tunggu. Gimana? Itu ditunggu penghargaanmu itu. Yang beli paham sih dong, Ma. Ya ini kita bantu mereka menyelesaikan persoalan. Sampai kalau orang itu gila, stres, tak rawat di rumah, nggak pernah bisa minta bayaran kok. Iya, stres. Nah kalau rawat anak itu gila, kalau dia sawahnya 10 hektar habis kalau ke psikiater mah. Iya, saya kan gratis, nggak usah bayar lagi. Kita lagi menggawani Gusti Allah ini, nggak ada urusan, ya kan gitu. Malah saya kasih makan segala macam ya. Berarti hanya kesulitannya itu ialah kita ketika melakukan diagnosa di mana sumber penderitaannya. Ini sulitnya kalau dari masyarakat bawah, orang bodoh, tertutup, ini menjadi sulitnya. Dikiranya ngorek kejelekan, tidak paham, disembunyikan. Ya. Nah akhirnya apa terjadi? Akhirnya kita menggunakan free association. Sigmund Freud menolak hipnotis, mengobati orang sakit. Kita pakai metodologi free association. Tak rekam semuanya ocehannya. Saya simpulkan, ini anak diperkosa oleh bapaknya. Sudah selesai. Akhirnya suruh dia pergi ke Jawa Timur, sana mondok, dan jangan pulang lagi. Sejak hari ini kamu tidak punya bapak. Sembuh kok. Ini kan persoalan. Gimana lagi? Ya bukan busuk jimat-jimat ini,
itu ceritanya lain itu mah ya. Ini penyakit. Iya. Kalau kesambet mah gampang, dibanjur begawaras kan enggak. Bakal stres beneran cenah nelku. Nah, Mbak. Nah, itulah persoalannya. Nah, ketika saya bisa menolong orang, itu adalah saya merasa sangat bahagia sekali. Dan saya pun melapor kepada majikan saya, ya Allah, aku telah berbuat baik untukmu dan semua yang kebaikan yang kulakukan tidak ada minta imbalan kepada siapapun. Hanya aku mengajak orang itu untuk bersyukur kepadamu. Selesai. Ya, jadi artinya bahwa ya tentu orang tidak akan bisa merasakan kebahagiaan saya karena belum pernah mengalaminya kan. Haji Fuad, Anda bisa pernah merasakan nggak bahagia bisa menolong orang? Nih, hari ini kita bunuh orang, ya. Dan Pak Ibnu hari ini nolong orang, ngasih makan orang, anak yatim. Apa yang terjadi malam harinya? Yang tadi siang bunuh orang, malamnya tersiksa, nggak bisa tidur. Bulu roma meremang-remang. Tapi yang telah berbuat baik, tidurnya begitu nempel, les, napasnya lega, ada satu kedamaian. Surga sudah diberi oleh Allah sejak di dunia ini dengan kebaikanmu itu, dan neraka sudah dihadirkan dengan kejahatanmu, nggak usah nunggu akhirat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan Allah, nampaknya sudah Habis satu. sekalian doanya Pak. Oh, kelangsungan dia mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ausiana anashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.